sama-sama katakan amin. Oke semua teman-teman boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Oke, hari ini di ibadah Shine adalah ibadah encounter. Dan mungkin buat beberapa teman-teman yang sudah menjadi jemaat tetap atau bahasa kerennya reguler gitu ya di tempat ini. Encounter ini adalah ibadah di mana kita mau merasakan lebih lagi perjumpaan dengan Tuhan dalam pujian penyembahan. Jadi kita beri apresiasi yuk buat teman-teman tim PW, tepuk tangan. Terima kasih sudah mengantarkan kita dalam hadirat Tuhan sampai ke sesi firman Tuhan hari ini. Oke, dan hari ini jadi encounter tidak ada tema yang spesifik teman-teman, tidak ada series yang spesifik seperti biasanya. Jadi hari ini apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, judulnya adalah Purpose of Driven Life. Ya, Purpose of Driven Life. Mungkin ada yang familiar dengan kata ini. Oke, dalam bahasa Indonesia, Purpose of Driven Life ini adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan. Ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nah, ini adalah salah satu buku yang best selling. Nanti kita akan lihat siapa sih penulis dari buku ini. Jadi ini salah satu adalah title dari sebuah buku best selling. Oke, sebelumnya mungkin udah nyala belum ya? Atau udah nyala belum ya? Oke, kalau nggak apa-apa. Oke, udah. Lagi. Oh. Oke. Jadi, nah, baru saja kemarin saya mendengarkan sebuah podcast dan di salah satu podcastnya ini ada satu ada satu statement dari seorang psikolog. Dia menceritakan tentang duka. Itu ceritanya tentang seorang pria yang berduka lewat cuci piring. Ada gimana lah, saya lupa judul bukunya. Tapi basically that's quite awake, membukakan mata tentang duka. Nah, salah satu dari pembahasan dalam podcast ini adalah tentang ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu dalam bahasa Inggris ada istilah dead body dan dead person. Ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya terjadi sebuah kecelakaan atau misalnya ada pesawat jatuh teman-teman. Nah di situ kalau ada mayat dalam tanda kutip itu disebutnya dead body. Karena belum teridentifikasi siapa orang tersebut, siapa mayat tersebut. Nah kalau dead body itu fokusnya adalah dengan physical remains. Jadi kayak bahasa Indonesianya agak ini ya kasar ya, sisa-sisa atau maksudnya mayat dari orang tersebut. Jadi adalah berbahas lebih kayak clinical atau deskriptif tentang mayat gitu, the body without life. Tapi kalau misalnya nih kemarin pada tahu kan yang apa itu namanya di Jakarta di Glodok ya, ada kebakaran di klub malamnya. Itu kan hangus ya, nggak bisa teridentifikasi kecuali ada tes DNA. Disebut dead body. Sampai ada tes DNA, akhirnya bisa diidentifikasi menjadi dead person. Ya, jadi kalau dead persons itu refers to the individual who has died. Jadi udah ada orang ini identitasnya, ada kepribadiannya, bahkan ada kenangan dari orang tersebut. Jadi sifatnya lebih personal, ya. Di situ baru yang disebut dari yang namanya dead body menjadi dead person. Di Indonesia mungkin dikenalnya dengan mayat versus jenazah. Kalau jenazah, serem banget ya, kok kalau siang-siang udah ngomongnya ini banget ya. Jenazah itu bicara tentang berarti orang ini sudah diketahui dan sedang dipersiapkan untuk penguburan, untuk kremasi dan lain sebagainya. Terus apa hubungannya dengan khotbah hari ini? Nah, jadi, tadi kan kita bicara tentang hidup yang digerakkan oleh tujuan. Jadi bayangin teman-teman, kalau misalnya hidup bukanlah sekedar hidup. Tahu itu siapa yang ngomong?
Kayaknya yang gaul saya aja ya, Indra Jegel. Bilang, hidup bukan sekedar hidup, di podcastnya agak lain. Oke, kok banyak kali Kak Cece ini mendengar podcast? Ya, si Hendra paling tahu ya, podcastnya ya. Oke, jadi kayak, kalau hidup, sekedar hidup, kita bisa aja jadi seperti zombie teman-teman. Seperti dead body, atau mungkin hidup, ada badannya, ada fisiknya, bisa bernafas, bisa bergerak, tapi nggak ada jiwanya. Nah, sedangkan kalau a person, itu kan berarti sudah ada fungsinya, ada impact-nya, ada value dari orang tersebut. Nah, sehingga di pembahasan lain, kita mengenal yang namanya Ikigai. Terima kasih lagi saya menyebut Saudara Hendra ya, sudah meminjamkan bukunya kepada saya. Ikigai. Oke teman-teman, Ikigai ini apa lagi ya? Jadi yang tadi saya bahas, dead body, dead person, and dead Ikigai, tidak ada di dalam Bible. Oke? Ini saya ambil dari sumber-sumber yang ada, yang dikenal oleh banyak orang. Nah, jadi kalau Ikigai ini adalah a reason for being. Ya, sama-sama katakan a reason for being. Artinya adalah kalau Ikigai ini bahasa apa coba teman? Bahasa Jepang, ya, bahasa Jepang. Ini juga diambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia and Francis Miralles ya. Ceritanya adalah tentang konsep di mana apa sih yang membuat hidup seseorang punya tujuan, punya arti, punya makna. Nah, Ikigai ini sering merefleksikan dari yang ada di dalam diagram ini. Ikigai seseorang atau reason hidup seseorang terdiri dari 4 elemen yang overlapping. Yang pertama adalah apa yang kita cintai, atau biasanya apa yang kita sukai, atau yang disebut dengan passion. Kemudian apa yang kita good at, artinya kita mahir dalam hal itu, disebutkan adalah what you love and what you are good at berkorelasi menjadi yang namanya passion. Dan di kuadran selanjutnya, ketika kita mahir, kita bisa dibayar ya atas keterampilan kita tersebut. Nah, itu adalah what you can be paid for, gitu. Jadi apa yang kita bisa dikompensasi atas keterampilan kita, itu menjadi profesi. Kemudian ada satu lagi yang terakhir adalah what the world needs, apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Nah, kalau kita mencapai keempat ini, maka kita mendapatkan yang namanya Ikigai ya. Jadi Naruto kita. Enggak. Jadi mendapatkan Ikigai sehingga kita bisa hidup dengan tujuan, hidup dengan seimbang, dan di dalamnya ada komunitas yang mendukung Ikigai tadi sehingga tercapai yang namanya happy long life. Nah, karena buku ini sendiri itu tuh dia melakukan satu survei atau research di kehidupan dari orang-orang di Okinawa, specifically ya, di desa yang namanya Ogimi, ya, di mana orang-orangnya itu terkenal hidupnya itu panjang, ya, longest living people. Jadi orang itu tua-tua, tapi bukan tua-tua keladi, tua-tua tapi produktif gitu, ya, happy dan produktif. Nah, disitulah muncul yang namanya Ikigai ini. Kenapa ya mereka bisa hidup dalam balance, dalam tujuan, dan juga dalam kondisi yang happy. Nah, jadi setelah kita belajar hal ini, oh ternyata di dalam buku tersebut dinyatakan juga setiap orang harus menemukan tujuan dalam hidupnya atau menemukan Ikigainya gitu. Dan di situ ada tips-tipsnya lah ya. Tapi sekarang nih teman-teman, setiap dari kita baik yang sudah atau mungkin belum, pasti pernah mempertanyakan atau sudah atau belum akan mempertanyakan tentang reason of being. Kenapa sih kita hidup di dunia ini?
Apa sih yang memotivasi kita untuk bangun setiap hari? Apakah karena cicilan, jadi gue harus bangun. Kalau enggak, nggak bisa makan, nggak bisa membayar cicilan, dan sebagainya. Dan reason of being ini juga bicara tentang apa sih yang membuat hidup kita ini menjadi lebih berarti dari sekedar surviving, dari sekedar hidup. Ya, balik lagi, hidup bukan sekedar hidup gitu ya. Jadi apa sih reason of being dari setiap kita? Ya, makanya tadi kita sempat membahas sedikit tentang dead body. Jadi dari yang dead body to dead person. Kan setiap kita pasti akan meninggal. Yang percaya katakan amin. Atau Tuhan Yesus datang dan menjemput kita, intinya kita tidak tahu. Tapi hidup kita di dunia ini pasti satu saat akan berakhir. Dan kita sudah pernah membahas ini di khotbah-khotbah sebelumnya adalah bukan tentang seberapa lama kita hidup. Amin. Ada yang my sister itu meninggalnya 33 tahun seperti Tuhan Yesus. Meninggal tanpa sakit, tiba-tiba tanpa sakit yang dirawat dalam 2 malam tiba-tiba nggak ada. 33 tahun. Ada mungkin yang lebih muda lagi, ada yang lebih tua lagi. Tapi hidup bukan tentang seberapa lama, tapi tentang seberapa dalam. Bukan seberapa lama, tapi tentang seberapa dalam. Seberapa dalam hidup kita bisa memiliki impact, memiliki nilai terhadap kehidupan baik diri kita maupun orang di sekitar kita. Ada satu quotes yang juga bilang seperti ini. Bukan tentang mengubah dunia. Kita susah nih, satu orang bisa mengubah dunia. Tapi Tuhan bisa mempercayakan kita untuk mengubah hidup satu orang. Mengubah dunianya satu orang. Nah, itulah reason of being. Tadi kita udah dikasih introductions dari buku, dari pandangan yang dari dunia. Nah, sekarang judul dari encounter hari ini, Purpose of Driven Life, itu dari sebuah buku bestseller dari seorang penulis, namanya adalah Rick Warren. Beliau juga sudah menjadi pendeta dan founder dari Saddleback Church in California, yang salah satu gereja yang terbesar di Amerika. Nah, bukunya ini ditulis tahun 2002 dan sudah diterjemahkan ke ke banyak sekali bahasa dan sangat direkomendasikan untuk pengikut Kristus, Kristen, untuk bisa membaca buku ini. Pastinya harus membaca Alkitab dulu, amin. Jangan baca buku lain sebelum Alkitabmu selesai, amin. Amin. Nah, di sini ada salah satu quote atau statement dia yang sangat powerful banget, yang saya ingat banget. Bahkan statement ini jadi pernah dicetak dalam cupnya Starbucks. Saking powerful banget statement ini. Yuk sama-sama baca, 1, 2, 3. You were made for God. Life will never make sense. Nice ya, life will never make sense. Kayak citato, life will never flat. Iya kan? Oke, life will never make sense. Kalau kita tidak tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kenapa? Life will never make sense. Sesederhana ini teman-teman. Bahkan kenapa kita lahir di keluarga kita aja, life gak make sense banget. Gua lahir di keluarga modelan begini, Kristen tapi KDRT, Kristen tapi cerai, ya kan? Gak make sense loh. Banyak hal di dunia ini tidak make sense. Ada anak yang ditelantarkan, ada anak yang adopsi, ada anak yang hasil dari yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Banyak hal-hal di dunia ini, sesimpel kita lahir dari keluarga mana, itu udah gak make sense. Mungkin kita juga pernah melihat, ada nih orang yang lahir dalam kondisi kecacatan. Salah satu speaker yang terkenal, motivational speaker, siapa itu namanya? Tahu yang Nick Vujicic juga
Gak make sense loh. Ya kan, kalau kita pikir orang tuanya cinta Tuhan, kok punya anak yang kaki dan tangannya tidak sempurna, ya kan? Life will never make sense. Sampai kita tahu kalau kita dibuat, diciptakan dari dan hidup kita adalah untuk Tuhan. Kita baca ayat ini sama-sama di Efesus 2 ayat 10, bahasa Inggrisnya saja 1, 2, 3. He planned for us long ago. Balik lagi cerita tentang Ikigai. Kalau misalnya di buku di Ikigai itu dibilang gini, sebenarnya tujuan hidup seseorang, makna hidup seseorang tidak diciptakan atau dibuat, tetapi ditemukan. Jadi setiap kita bukan cuman sekedar hidup, tapi kita perlu menemukan tujuan hidup kita dan menjalani tujuan hidup itu, teman-teman. Dan bahkan orang dunia tahu tujuan hidup itu tidak diciptakan, tidak dibuat, tapi ditemukan. Masalahnya ditemukan di mana? Ditemukan di sosial media kah? Ditemukan di kehidupan orang lain kah? Oh, tujuan hidup itu seperti si A. Oh, tujuan hidup itu seperti si B. Oh, tujuan hidup itu seperti influencer A. Oh, tujuan hidup itu seperti ini. Nah, seringkali kita suka salah. Di mana kita menemukan tujuan hidup. Kita sering bertanya dan akhirnya tersesat karena juga bertanya atau mencari tujuan hidup di lokasi yang salah. Padahal di dalam Alkitab, jadi kalau misalnya gini, orang sibuk cari ikigai, basically kita harus tanya sama pencipta kita, ya kan? Yang pasti yang tahu ilustrasi, tahu kan ya, ilustrasi tentang ciptaan, yang paling tahu fungsi optimalnya adalah penciptanya. Kayak cangkir. Kalau dibuat mandi bisa. Tapi gak optimal. Cangkir dibuat untuk minum. Cangkir aja juga beda. Ada cangkir yang buat tamu, ada yang cangkir buat ya gitu. Ya kan? There's a lot of things gitu. Nah, makanya Alkitab udah jelas banget bilang kalau kita tuh God's masterpiece. Kalau masterpiece, berarti itu udah dipikirin sedemikian rupa sehingga tercipta karya itu. Bener nggak? Kalau cuman karya biasa doang, itu dibuat aja di Cina, pabriknya banyak. Murah, terus seragam semua, standar. Itu di Cina, ya kan? Tapi kalau sesuatu yang masterpiece dibuatnya berarti dengan tangan, dengan spesifik, dengan sebuah kreativitas, dengan sebuah intention, full attention banget. Itu yang namanya masterpiece. Makanya di sini dicantumkan dalam bahasa Inggris karena terjemahan bahasa Indonesia kita punya keterbatasan. Karena kita ini buatan Allah, buatan gitu ya. Terkesan nanti kalau kita banyak barang KW, barang Cina, kita pikir ya udahlah kita kayak barang KW aja, sama aja. Tapi kalau kita baca bahasa Inggrisnya, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Berarti kita berharga. Amin. Nah, dan diciptakan untuk pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya di dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan ada tujuan baik di dalam hidup kita. Nah, ada satu hal yang saya pengen saksikan. Waktu itu saya kan pernah ngekos di Jakarta. Ya, pernah ngekos di Jakarta karena kuliah 4 tahun, kemudian lanjut bekerja. Intinya waktu kuliah usia 17 tahun, itu pertama kalinya saya ngekos di kota besar, ya kan, di kota Jakarta. Sebelumnya selalu tinggal bersama papa mama. Singkat ceritanya, waktu ngekos itu di kos-kosan yang terdiri, kos-kosan yang 3 kamar saja. Jadi di bawah itu tempat tinggal pemiliknya, di lantai 2 itu 3 kamar yang diisi oleh yang mengekos. Nah, saya di situ ngekos satu-satunya mahasiswa. 2 diantaranya itu sudah bekerja. Nah, karena waktu itu menurut orang tua saya, menurut mama saya lebih safety gitu ya. Karena kan baru gitu ya, anak perempuan baru merantau dari Kalimantan, kota kecil, terus di Jakarta. Jadi lebih safety dengan yang tinggal di bawahnya ada pemilik kos-kosannya. Nah, singkat cerita gini teman-teman, apa cerita dari hubungannya dengan Efesus 2 ayat 10 ini?
Nah, kesaksian ini sebenarnya saya nggak siapin untuk dibawakan hari ini. Tapi waktu tadi kita pujian penyembahan, Roh Kudus kayak ngingetin saya untuk membagikan cerita ini. Kenapa? Karena waktu itu di usia saya mungkin 17 atau 18 tahun. Saya ingat banget setiap malam itu saya berdoa. Saya ada nyanyi dulu ya. Dan kemudian waktu itu kan zamannya belum sepopuler sekarang ada Yesua Abraham ya. Maksudnya ada Andi Ambarita gitu, ada worship playlist gitu ya di YouTube. Enggak, jadi nyanyi sendiri, doa. Memang udah diajarin di gereja untuk doa syafaat gitu ya. Jadi doa buat orang sekitar dan sebagainya. Nah, singkat cerita, waktu itu saya pernah ngobrol sama temen di kosan, mas-mas, namanya Mas Aji, aku masih ingat banget. Terus Mas Aji ini bilang gini, Dek, kamu sering berdoa ya gitu. Terus kayak, wih, kok tahu gitu kan? Iya kan, Mas ini punya indera IndiHome dia. Indra keenam gitu, indigo gitu katanya dia. Zaman dulu nggak ada terkena indigo, pokoknya dia bilang indra keenam lah atau indra apa gitu ya. Terus dia bilang, kamu sadar nggak? Ya nggak sadar lah gitu, maksudnya nggak sadar. Dia bilang gini, dia bilang waktu kamu tuh ada kayak perlindungannya gitu, warna kuning. Mungkin dia bisa baca aura kali ya. Nah dia ngomong gitu, terus dia bilang, kamu sering berdoa kan? Iya gitu. Terus abis itu ternyata saya pikir saya gali-gali, ternyata dia tahu gara-gara apa. Ternyata kos-kosan saya itu bukan papan gitu loh. Jadi kayak papan doang. Jadi waktu aku berdoa terdengarlah doa itu ke sebelah gitu. Jadi ini bukan karena IndiHome-nya, Indigo-nya, tapi memang karena suara saya cukup terdengar oleh dia bahwa saya berdoa. Nah, saya cuma mau berdoa begini teman-teman. Kalau kita dipersiapkan Allah, itu tuh sesimpel kita menjadi orang Kristen yang setia, orang Kristen yang baik. Setiap kali saya kerja, ketemu orang, saya cuma bilang gini, at least, karena gini, kita bersosialisasi sama orang ya, kita belum tentu loh bisa bersosialisasi atau membangun hubungan dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Benar ya? Kecuali kalau kita kuliah, mungkin banyak agamanya. Nanti semakin kita grow older kan circle kita semakin mengecil. Nah, paling enggak teman-teman saya yang Muslim, teman-teman saya yang Buddha, yang saya punya hubungan pekerjaan atau hubungan apapun dengan mereka, bisa ngerasain kayak, oh orang Kristen itu begini. Sesimpel itu teman-teman. Ayat ini untuk implementasinya bisa sesimpel itu. Sesimpel dia ternyata tahu kalau kita mau makan kita berdoa dulu. Ya kan? Sesimpel mereka tahu kita tidak berkata-kata kasar, tidak membuli. Sesimpel itu. Pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita. Ya kan? Amin. Nah, makanya hari ini kita juga akan belajar dari sebuah kisah seorang yang namanya bukan Naaman. The Healing of Naaman itu adalah diambil dari 2 Raja 5 ayat 1 sampai 17. Nah, ini ada cuplikan dari Superbook. Superbook ya. Superbook itu adalah ya, balik lagi ini adalah cerita di sekolah minggu, teman-teman. Nah, tapi cerita ini bukan tentang Naaman. Tapi kita akan bicara tentang sebuah cerita dari seorang gadis yang tidak diketahui namanya. Sini dikatakan di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 2, ini dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia gini. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi Naaman sakit kusta. Orang Aram, ayat keduanya, pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Kita stop di sini teman-teman. Jadi ada seorang panglima dari Aram sakit kusta, namanya Naaman. Nah, dia kebetulan punya seorang pelayan istrinya dari bangsa Israel. Di sini dikatakan Aramean Raiders itu tuh jadi kayak bandit-bandit gitu loh ya. Bandit-bandit ini membawa seorang anak perempuan yang
di dalam sumber yang saya baca, anak ini, gadis ini berumur sekitar mungkin, kemungkinan besar adalah 10 sampai 14 tahun atau lebih tua. Ya, 10 atau 14 sampai 14 tahun atau lebih tua, tapi masih remaja intinya, dan diangkut menjadi budak. Ya, bukan cuma sekedar pelayan, sebenarnya dia menjadi budak. Nah, di sini dikatakan, di ayat selanjutnya, one day the girl said to her mistress, I wish my master would go to see the prophet in Samaria. He would heal him. Jadi dia akan menyembuhkan, dia akan menjadi tahir kalau datang ke seorang nabi. Nah, di sini cerita tentang nabi yang namanya Nabi Elia. Elia apa Elisa? Elisa. Nah, di sini di 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ketiga dikatakan seperti itu. I wish my master. Nah, bayangin teman-teman, kalau kita cuma sekedar baca ayat ini, mungkin kita akan terlewatkan dengan fakta bahwa anak ini adalah seorang perempuan di tanah asing, seorang budak, seorang pelayan, tapi dia peduli sama tuannya. Karena dia bilang, I wish my master. Jadi dia memberanikan diri, dia peduli untuk bilang, coba kalau Tuhan ini ketemu sama Nabi di Israel. Nah, kalau kita lebih kaji lebih dalam lagi, kalau teman-teman saya ada di posisinya anak ini, pertama, berani nggak ngomong? Nggak berani. Kalau saya nggak punya keyakinan akan Tuhannya Nabi itu, akan Tuhan dari bangsa Israel, akan Tuhan saya, karena saya orang Israel, saya nggak akan berani merekomendasikan Nabi ini. Benar nggak? Yang kedua, saya juga masih terlalu muda untuk ngomong, nanti kalau misalnya nggak sembuh gimana? Bisa mati saya. Kalau saya budak, ya kan? Tapi karena dia punya kepedulian, dia punya kasih terhadap tuannya, dia sampaikan hal ini teman-teman. Bisa nggak dia nggak ngomong? Sangat bisa. Dia budak. Dia dibawa dari masa kanak-kanaknya, dari masa mudanya, pergi ke tanah asing. Nggak ada papa mamanya. Hidupnya pasti penuh dengan kepahitan. Harusnya. Tapi hebatnya adalah dia tidak pahit pada sesamanya. Life will never make sense. Bisa nggak dia akan merasa hidupnya nggak make sense nih? Gua menyembah Tuhan yang benar, gua menyembah Tuhan yang hidup, gua dirampas dari orang tua gua, jadi budak lagi di tanah orang asing. Gak make sense. Aku pahit sama Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhanan dong. Tuhan izinkan saya jadi budak. Tapi dia tidak pahit pada Tuhan. Yang kedua, dia gak pahit sama sesamanya. Sering gak kita dilukai, terus kita pahit? Gak usahlah kasih nasihat. Cuma, biarin aja. Dia kan udah memperbudak saya. Gue jadi pelayannya dia, bagus dia, mampus kalian. Bisa aja dia pahit pada sesamanya. Kalau orang pahit, dia nggak peduli, ya kan? Kalau orang pahit, dia tidak peduli. Ah, biarin aja lah, urusan dia itu, urusan bos saya itu. Bosnya pusing nih, lu gimana nih ya, caranya nih ya, ini tiba-tiba orderan sepi. Kalau orang yang pahit, biarin aja, yang penting gue digaji, gak usah pikir terlalu panjang dong, ya kan? Tapi tidak dengan gadis ini, dia peduli sama tuannya. Dia tidak pahit pada Tuhannya, meskipun dia dalam kondisi yang tidak ideal. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah, selanjutnya, Naaman pergi kepada Raja Aram dan bilang, perkataan dari gadis ini. Ini ada dua kemungkinan, saking desperate-nya, atau gadis ini kerjanya luar biasa. Jadi dia bisa dipercaya. Bayangin teman-teman, kalau gadis ini mageran gitu, males,
tuannya percaya nggak omongannya? Kalau saya sih jadi tuannya enggak. Tapi karena dia bisa dipercaya, saya percaya dia excellent. Waktu dia ngomong, tuannya boleh juga idemu. Dan sekalian memang tuannya desperate banget buat sembuh. Karena sakit kusta, bukan sakit sembarangan, bukan pilek, bukan batuk, sakit kusta men. Nah, waktu dia pergi kepada raja, si Naaman menyampaikan, ini loh katanya mbak saya, kata ART saya, kalau ke Israel itu ada seorang nabi bisa sembuh. Dikatakan gini, by all means go. Bahkan dibilang gini, rajanya bilang, aku ini ya, kirim surat rujukan ya ke Raja Israel ya. Bilang, kamu mau nyari nabi di Israel. Bawa sekalian tuh, 10 talents of silver dan sebagainya. Itu banyak banget tuh. Ibaratnya upeti gitu ya. Jadi orang ini menganggap kalau sembuh, dia akan memberikan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, kemudian ya Raja Aram ini, karena memang si Naaman ini kan panglima yang luar biasa ya, yang membawa kemenangan gitu ya, orang yang terpandang. Jadi rajanya menuliskan surat kepada Raja Israel. Nah, kemudian Raja Israel membaca surat ini. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Tetapi pergilah Naaman habis itu saya potong ya. Nah waktu itu, waktu dibaca sama Raja Israel itu, Raja Israelnya ketakutan teman-teman. Wah ini mah Raja Aram cari gara-gara nih sama saya. Takut Raja Israel ini gak bakal sembuh, jadinya kayak ini cari gara-gara, gak sembuh, diserang lagi nih bangsa Israel. Bayangkan, bahkan imannya gadis ini lebih gede daripada iman Raja Israel. Ya kan? Dia percaya nih, itu pasti bakal sembuh. Tapi Raja Israel dengar surat itu malah ketakutan. Waduh, takut dia. Pasti ini cari gara-gara. Tapi Nabi Elisa, kalau kalian baca ya di 2 Raja-Raja, jadi saya rekomendasikan baca. Waktu dibaca, selanjutnya baru Elisa bilang, gak usah takut, ini pasti bakal sembuh karena Tuhan. Ya, di sini dikatakan yang kita bisa pelajarin adalah jangan-jangan orang di sekeliling kita itu desperate tuh buat mendapatkan kesembuhan, pemulihan. Di sini katakan by all means go. Mungkin orang-orang di sekeliling kita nggak kelihatan kustanya secara fisik, tapi punya kusta secara mental, secara rohani, secara jiwa. Sampai serela itu bawa harta benda untuk mendapatkan kesembuhan. Bisa jadi orang di sekeliling kita ada seperti itu, tapi kita tidak peduli, tidak peka, masa bodoh. Kita udah pahit sama Tuhan, kita juga udah pahit sama sesama. Apalagi kalau orang yang membutuhkan itu orang yang kita benci. Mampuslah dia sekalian. Tapi si gadis ini meresponi desperate-nya tuannya tadi. Karena kita tahu bahwa banyak orang-orang mungkin di sekitar kita yang punya harta tapi kosong, gak punya tujuan dalam hidupnya. Kita tahu bahwa keselamatan lebih besar daripada harta dunia ini. Mungkin orang yang kita pikir hidupnya baik-baik aja, orang itu ternyata perlu mendengar tentang Yesus. Mungkin dia punya banyak kok, enggak lah, kayaknya dia gak perlu apa-apa kok dari saya. Dia gak perlu dikenalkan soal Tuhan Yesus. Padahal eternal life, kehidupan dalam kekekalan lebih panjang, lebih besar daripada kehidupan dunia, the worldly life. Bahkan godly, heavenly resources itu lebih besar daripada worldly resources. Apa sih worldly resources? Dia punya uang, dia punya ketenaran, dia punya pacar mungkin, dia punya banyak teman, tapi dia gak punya Yesus. Sebentar. Oke.
Baiklah, tolong disampaikan. Tadi ini. Iya. Aduh, langsung panas muka, malu. Oke. Ya kan? Jadi ya banyak orang-orang yang desperate lah intinya gitu. Atau gini, kalau kalian lihat dia enggak desperate loh. Dia dari kehidupan keluarga yang privilege. Tapi yang dia punya worldly resources. Sedangkan kita punya godly resources. Kita punya kasih, kita punya sukacita, kita punya damai sejahtera. Kita punya iman, kita punya harapan. Dia nggak punya, dia punya duit. Lagi, jangan barter ya, gitu ya. Kasih duitmu, ku kasih Yesus gitu ya. Jangan gitu ya. Maksudnya kita tahu kita perlu membagikan. Amin. Seperti si gadis ini yang tidak ada namanya. Nah, singkat cerita, lanjut lagi. Nah, habis itu Elisa bilang, Elisa hebatnya lagi, dia nggak mau nemuin si Naaman, tapi dia kirim orang untuk bilang pelayannya, kalau nggak salah Megahasi, untuk suruh dia berendam di sungai Yordan. Berapa kali? 7 kali. Jadi kayak 7 kan? Iya, Islam Ria kan langsung. Iya 7 kali. Nah, terus si Naaman pas denger itu kesel. Keselnya kenapa? Kalau orang penting datang nih panglima, dia bilang gini, ya ampun, bisa nggak paling nggak datengin gua terus ngapain pegang apa, dia bilang kayak gitu, harusnya dia pegang atau apa gitu ya, supaya nih di bahasa Indonesianya aja saya nggak masukin tulisnya di sini ya. Nih, tetapi pergilah dengan aman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Yaitu tadi, karena dia punya ekspektasi disembuhkan tuh, dijumpain, terus didoain, sembuh. Tapi ini disuruh berendam di Sungai Yordan. Dia nggak terima. Mungkin Sungai Yordan kotor kali ya. Nah, di sini dikatakan terjemahan NIV, kalau di terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan lain, dikatakan pegawainya atau pelayannya datang untuk bilang, jangan marahlah Pak. Di sini kalau dikatakan my father, if the prophet, nabi itu bilang yang nyuruh kamu yang lebih susah lagi, kamu pasti mau lakukan, ya kan? Jadi ibaratnya nggak apa-apa lah, lakukan aja Pak, gitu, bilangnya begitu. Bapak seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Akhirnya karena perkataan ini, mandilah membasuhlah si Naaman dan akhirnya sembuh, singkat ceritanya. Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sakit kusta kan parah banget ya. Nah, itu tuh sembuh total. Di sini saya garis bawahi tentang kata my father. Di sumber yang saya baca, sumber yang lain mengatakan bahwa ini adalah anak yang sama yang bilang ke Nabi Elisa. Anak yang sama, jadi dia bilang apa? I wish my master. Kemudian naik tingkatannya, my father. Berarti anak ini punya hubungan yang baik. Hasil kerjanya cakep, attitude-nya bagus, sehingga bisa memanggil kepada tuannya my master. Berarti anak ini apalagi kalau kita bisa menggarisbawahi adalah dia punya sebuah hikmat, teman-teman. Dia berkata-kata dengan sangat, saya percaya sangat lembut, my father, sehingga Naaman akhirnya yang dari panas hati dikasih hikmat kan, dikasih bilang, masa kalau yang sukar aja mungkin kalau disuruh nyembelih binatang berapa banyak atau pergi ke gunung atau sujud-sujud, Bapak mau kali ya, masa yang begini doang Bapak nggak mau. Ibaratnya lagi panas-panasnya terus diredakan sama perkataan anak ini. Anak ini dipakai Tuhan
dengan luar biasa, dengan hikmat. Dari kata dia bilang, I wish my master menjadi my father, untuk bisa memenangkan hati. Kadang-kadang diperlukan yang namanya, bukan kadang-kadang, seringkali dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Meninggalkan ego kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita bisa merendahkan intonasi suara kita, kita mungkin bisa memenangkan hati orang lain. Tapi kalau di kantor, kalau di sekolah, kalau di kerjaan kita kerjanya ngomel-ngomel, marah-marah, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menceritakan Yesus bagi hidup orang itu. Jadi perkataan kita itu berkuasa. Intonasi suara kita perlu kita jaga. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan untuk tujuan yang baik. Amin. Nah, selanjutnya bentar ya, jadi hilang. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya intinya karena Naaman sembuh, Naaman akhirnya bilang, now I know that there is no God. Bukan cuma kesembuhan, tapi berita tentang Tuhan, siapa Tuhan yang benar, itu tersampaikan lewat kesaksian hidup, lewat pelayanan dari seorang gadis yang tidak diketahui namanya sampai sekarang. Pelajaran yang pertama adalah, no matter how small you may feel. Kita baca ya sama-sama, bahasa Inggrisnya 1, 2, 3. You are significant. Sama-sama mungkin tangannya ditaruh di dada, I am significant. Bilang ke kiri kanannya, kamu berharga dan berarti. Amin. Jika tidak ada gadis ini, yang seorang budak, yang dipisahkan dari papa mamanya, maka Naaman tidak percaya bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhannya bangsa Israel. Kita jadi keinget ya cerita Yunus ya. Tuhan itu luar biasa ya. Keselamatan itu sebenarnya diberitakan untuk bangsa-bangsa lain juga ya. Termasuk pada bangsa Aram ini. Karena memang akhirnya tuh Aram, negara Aram ini dipakai oleh Tuhan untuk mendidik, menegur kerajaan Israel gitu. Karena kerajaan Israel sering kali tidak taat. Meski nggak dicatat, tapi berita tentang Tuhan yang benar itu tersebar pastinya. Karena orang yang disembuhkan orang yang berimpactful, orang yang terpandang, yaitu Naaman. Bahkan perempuan Samaria aja yang nggak terpandang, berita tentang Yesus tersebar. Apalagi berita orang yang dari orang yang terpandang. Ya kan? Nah, sekarang teman-teman, masalahnya adalah, do we care enough to speak up? Have faith enough to believe? Seperti gadis itu. Apakah kita cukup peduli untuk ngomong? Harusnya kalau dia pahit, dia nggak peduli. Dan dia nggak mau ngomong tentang Yesus kah? Tentang Allah Israel. Dan lebih dalam lagi, apakah kita punya iman yang cukup untuk percaya, merekomendasikan Tuhan? Jangan-jangan hidup kita juga belum sepenuhnya kita berikan untuk Tuhan. Kita sendiri belum mengalami Tuhan, jadi kita nggak bisa mereferensikan Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Kita perlu rise beyond our situations. Background kita kah? Status sosial kita kah? Atau dosa masa lalu kita? Kita perlu rise beyond our situation untuk menjadi alatnya Tuhan. Untuk punya tujuan hidup, makna hidup yang lebih besar dari sekedar hidup yang kita jalanin sekarang.
kalau kita adalah ciptaan Tuhan, kalau kita adalah alatnya Tuhan, kita pasti akan diperlengkapi. Amin. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena kebangkitan Yesus dan kenaikannya, Dia mengirimkan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus kepada setiap daripada kita. Si gadis ini belum punya Roh Kudus. Saat itu Roh Kudus, pribadi Roh Kudus belum diturunkan di dunia ini. Tapi dia punya hati yang sangat peduli, punya iman yang begitu luar biasa. Padahal dia adalah seorang budak, dia adalah seorang tawanan, tapi dia masih percaya kepada Tuhan dan peduli kepada sesamanya. Kita nih sekarang teman-teman ada di masa 40 hari ya, setelah kebangkitan Yesus. Lebih tepatnya gini teman-teman, jadi hari ini tanggal 27 April, 32 hari menuju kenaikan Tuhan Yesus. Dan Pentakosta itu 42 hari lagi. Ya. Jadi kita ada di masa dimana kalau kita hidup di masa Yesus nih ya, berarti Yesus itu sudah bangkit dan sekarang lagi menampakkan diri ke murid-muridnya. Ya, menampakkan diri ke murid-muridnya. Selama 40 hari, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ini luar biasa. Kalau kita hadir saat ini, di ibadah ini, kita bisa ngerasain Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Dan ini kita lagi menantikan Roh Kudus dicurahkan buat kita. Ini ada salah satu perkataan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ada di Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Di sini dikatakan, so when the apostles were with Jesus, they kept asking him. Jadi mereka ke bukit ya, bukit di mana nanti Yesus tuh terangkat. Nah, muridnya bukan cuma 11 orang, tapi ada beberapa pengikut Yesus, berapa ratus orang, kalau nggak salah 400, 500, karena nanti habis itu tersisa lagi ya. Kemudian dikatakan gini, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? Jadi Yesus berkata, He replied, the Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the world. Bukankah kisah yang tadi kita baca tentang seorang yang bersaksi? Ya, gadis tadi adalah orang yang bersaksi tentang Tuhan dalam hidupnya. Bahkan waktu itu pada saat dia belum punya yang namanya Roh Kudus, teman-teman. Apalagi kita yang saat ini berada di eranya Roh Kudus. Amin. Berarti kita punya power, kita bisa menerima power ketika Roh Kudus turun ke atas kita, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita perlu menggarisbawahi hal ini, teman-teman. Waktu itu, murid-muridnya sudah lihat Yesus bangkit. Ya. Murid-muridnya sudah lihat Yesus bangkit. Yesus juga terus mengajarkan tentang kerajaan Allah selama 40 hari itu. Tapi masih ada pertanyaan di tengah-tengah muridnya. Tuhan, kapan Israel ini dibebaskan? Kapan Israel ini dipulihkan? Mereka tetap percaya, mereka tetap mau Yesus memulihkan Israel secara politik. Apakah salah? Nggak salah, teman-teman. Gak salah, mereka dijajah. Mereka cinta bangsanya. Mereka baca tentang Mesias, tapi pemahaman mereka Mesias adalah penyelamat untuk bangsa mereka saja dan secara politik. Makanya mereka, Yesus bangkit nih, keren banget nih, bangkit dia. Wah, pasti nih. Nah, tapi Yesus menjawab kan, receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be witnesses. Tujuan Tuhan adalah tentang bagaimana murid-muridnya akan menjadi saksi. Sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Roh Kudus diturunkan, kita bisa jadi nih seperti murid-muridnya yang belum bisa memahami kehendak Tuhan sepenuhnya. Ya, mungkin kita udah merayakan
merayakan kematian, merayakan kebangkitan Yesus. Tapi kalau kita berhenti sampai kita berpikir tentang agenda, rencana-rencana dalam hidup kita, Yesus mati, dosaku dihapuskan, YOLO, berarti nanti aku boleh berbuat dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Bisa aja kan kita berpikir begitu, mungkin gak melalui mulut kita, tapi melalui tindakan kita. Tadi Hosana sempat bilang ya, di dalam penyembahannya, di dalam prolognya dia bilang, mungkin kita nyalipin Yesus berkali-kali dengan kelakuan kita. Atau kita berpikir, yes, Yesus bangkit sebab dia hidup, ada hari esok. Yes, terus gini, hari esok aku pasti dapat jodoh, punya mobil, punya rumah, punya lalalala gitu kan. Seperti orang lain. Karena kita pikir reason of being kita adalah jadi seperti orang lain. Padahal Holy Spirit is not sent to us. Roh Kudus diutus bukan untuk to advance our own agenda. Bukan untuk melaksanakan agenda pribadi kita. Tetapi untuk memenuhi tujuan Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita jadi saksi. Apakah kita bisa jadi saksi ketika kita diberkatin? Bisa. Tapi jangan bilang, saya nggak bisa jadi saksi ketika saya miskin. Ketika status sosial saya seperti ini. Kita masih jauh lebih baik daripada gadis yang jadi budak tadi. Amin. Jadi saksi berarti saya harus jadi sukses. Berarti saya hanya bisa bersaksi kalau saya cicilannya sudah lunas. Kalau saya sudah sukses. Kalau saya sudah punya uang. Kalau saya sudah lulus kuliah. Kalau saya sudah kerja. Kalau saya sudah dapat kerjaan. Jadi saksi gak nunggu situasi kita baik. Amin. Jadi hari ini mari kita menjalankan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadikan tujuan Tuhan menjadi driven, menjadi driver untuk hidup kita. Kalau kita bangun pagi, apa yang memotivasi kita bangun pagi? Kalau Tuhan bilang, selesai nak waktumu di sini, gak bisa nafas lagi kita. Jadi kalau kita dikasih nafas, bangun, ada tujuan Tuhan dong. Saya mau hidup ini untuk survive aja. Bisa. Tapi kita jadi lalai bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Ini adalah pelajaran yang kita ambil dari encounter hari ini, teman-teman. No matter how small you may feel today, apapun yang kita rasakan yang merasa diri kita nggak signifikan, nggak berharga, nggak berarti, nggak cukup influential, nggak cukup kaya, nggak cukup baik, kondisi saya nggak cukup baik untuk bersaksi. Papa mama aja masih berantem, saya aja masih punya cicilan, saya terjerat hutang, saya masih bergumul dalam dosa, atau mungkin masa lalu saya terlalu kelam. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita berharga, kita berarti. Tapi kita perlu tidak pahit seperti kisah daripada anak tersebut. Gak pahit sama Tuhan, gak pahit sama sesama. Kita juga dipulihkan. Sehingga kita punya iman untuk membawa orang lain bisa ngelihat Yesus dalam hidup kita. Yang kedua adalah Holy Spirit is not sent to us to advance our own agenda. Kalau hari-hari ini kita ke gereja sebagai Kristen, tapi kita masih berpikir atau kita lihat, itu katanya Kristen, pelayanan pula, tapi hidupnya masih tentang diri sendiri, bisa jadi karena belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Kayak murid-murid kan waktu lihat Yesus terangkat masih nanya dia, kapan Israel dipulihkan? Tapi begitu Roh Kudus diturunkan,
dicurahkan, mereka menjadi saksi yang luar biasa. Petrus langsung berdiri dengan gagah dia berkhotbah. Karena apa? Karena Roh Kudus. When the Spirit of the truth comes, He will guide you into all the truth. Ternyata kebenarannya bukan tentang bangsa Israel dibebaskan. Kebenarannya adalah tentang the good news, the gospel, keselamatan dalam Yesus Kristus yang disampaikan. Jadi kalau misalnya kita merefleksi diri kita, aku udah jadi Kristen, aku jadi pelayan, tapi kok pikiranku masih tentang me, myself, and I. Kita berarti belum dipenuhi, kita berarti belum menyerahkan diri untuk dituntun sepenuhnya pada seluruh kebenaran. Karena kebenaran itu ternyata bukan tentang diri kita lagi, tentang agenda kita lagi, tapi tentang bagaimana hidup kita bisa melakukan pekerjaan baik untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Go for the passion that you have. Kalau passion itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, Tuhan pasti akan meng-empower, menyediakan, membukakan pintu. Jadi kalau misalnya kita berdoa gitu kan, biar segala pintu yang tertutup dibukakan, amin. Biar ada terobosan, amin. Kita perlu tahu, itu diberikan untuk kita menjadi saksi. Jadi kalau kita dalam tanda kutip tidak merasa diberkatin, jangan berhenti untuk bersaksi. Karena enggak itu ukurannya. Amin. Ada satu kesaksian ya teman-teman. 2 kesaksian. Jadi saya setiap hari Sabtu ada beberapa orang yang sebelumnya dan hari ini tuh aku layanin secara pribadi. Nah, biasanya mereka adalah orang-orang yang baru kenal Tuhan atau mereka belum sebelumnya mungkin dari agama yang lain. Nah, salah satu kesaksian yang pernah saya dengar dari orang ini adalah dia bilang gini, dia itu dari agama lain dan dia nggak pernah sekolah di sekolah Kristen. Sepanjang pelayanan saya pernah dengar orang, ya contohnya Aldo lah ya, jadi dia karena sekolah apa dia? Basic ya? Basic, jadi dia udah pernah kenal cerita-cerita tentang Yesus, jadi ada sesuatu yang kenal di dalam dirinya memperkenalkan dia tentang Yesus. Atau mungkin ada juga case yang saya layanin, mantan pacarnya dulu Kristen, jadi pernah bawa ke gereja, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kisah dari yang satu ini adalah dia tidak pernah sekolah di sekolah Kristen, dia gak pernah pacaran sama orang Kristen sebelumnya. Nah, kemudian dia bilang entah gimana, dia itu senang dengar lagu-lagu rohani. Dia senang banget waktu dia merantau ke Batam pun, dia kerja, dia tuh di kantornya bahkan dia suka pasang lagu-lagu rohani. Padahal dia bukan Kristen. Di situ waktu dengar kesaksian itu, saya tuh kayak tersambar gitu. Wow, pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa ya. Tanpa kita, dalam tanda kutip, dia bisa menyadarkan orang-orang. Karena itu memang perannya Roh Kudus, menyadarkan manusia akan dosa-dosanya gitu. Jadi waktu dia bilang gitu, saya tanya, jadi kamu gak pernah dengar Yesus dari orang sebelumnya? Enggak, dia dari lagu-lagu yang dia pernah dengar di YouTube, teman-teman. Kemudian dia memang pacaran sama orang Kristen, akhirnya reach out, dikenalkan oleh kita untuk ya dibaptis, kemudian kita ajarkan pemuritan secara personal tentang Yesus, tentang Alkitab dan sebagainya. Nah, kalau misalnya saya berandainya gini, kalau karya manusia, lagu karya manusia bukan? Ya. Suaranya Yeshua Abraham, suaranya Andi Ambarita, suaranya Jeffrey Oktorianda, suara Hosana dan suara yang lain. Itu aja bisa memberkatin, apalagi hidup kita. Lebih powerful, karena kita God's masterpiece. Kalau karya manusia, dalam tanda kutip, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, bisa menjangkau orang yang belum mengenal Tuhan, apalagi hidup kita. God never wasted our life, termasuk mungkin masa lalu kita.
Dan banyak lagi kesaksian. Di sini juga teman-teman saya tahu ada orang-orang yang menjangkau temannya, memperkenalkan lagi untuk dibaptis, memperkenalkan lagi untuk pemuritan, dan sebagainya teman-teman. He doesn't call who qualified. Dia nggak memanggil orang-orang yang layak, orang-orang yang sudah terkualifikasi. Alkitab bacanya masih bolong-bolong. Gak apa-apa. Tapi kita berprogres, amin. Karena Tuhan kita akan mengkualifikasikan kita, mengqualified. He qualified who he called. Asal kita bersedia. Seperti murid-murid Yesus yang datang dari latar belakang yang tidak bisa dipandang oleh masyarakat pada saat itu, tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu menjelang Pentakosta ini teman-teman, kita siapin hati kita yuk. Apakah kita selama ini so far jadi orang Kristen yang gak punya tujuan? Masih bertanya, tujuan Tuhan dalam hidupku apa ya? Tujuan Tuhan tuh kita mau jadi saksinya Tuhan, tapi caranya beda-beda. Ada yang di marketplace, ya, ada yang jadi entrepreneur, ada yang jadi guru sekolah minggu, ada yang jadi murid. Sekarang memang lagi murid, nanti lulus, Tuhan bisa pakai passionnya, Tuhan bisa pakai sosial media kamu, Tuhan bisa pakai, yang paling penting adalah hidup kamu. Platformnya bisa beda-beda. Jadi jadikan tujuan Tuhan jadi driven buat kita. Kita lihatlah, cara gampangnya adalah kita lihat prioritas hidup kita saat ini. Apa yang jadi prioritas kita? Kita menyediakan waktukah untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Karena Roh Kudus adalah pribadi, Tuhan sendiri. Dia bukan kuasa teman-teman. Holy Spirit is not a power, He is a person. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian ini. Bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya Roh Kudus sudah memberikan a nudge. Ada satu nudge in your heart. Bahwa Engkau berarti, Engkau signifikan, Engkau berharga. Mari kita menuju hari Pentakosta. Kebangkitannya sudah kita rayakan. Kita akan menjelang